Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirta Nadiawati dari Program Studi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita semua harus berbanyak bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat tentang peran generasi muda Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Mas Nadiem mengatakan bahwa pemuda Indonesia adalah inisiator dan kolaborator yang memiliki jiwa sosial tinggi. Melihat sepak terjang pemuda di lapangan dan melalui berbagai pemberitaan di media-media utama, setidaknya terdapat 4 peran yang dilakukan pemuda dalam melawan pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu menjadi promotor prokes. Melalui kegiatan di lembaga-lembaga pendidikan, di lingkungan masyarakat, atau melalui jejaring media sosial, para pemuda kerap mempromosikan protokol kesehatan, terutama gerakan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Saat ini, mempromosikan prokes mungkin sudah dianggap sebagai hal yang biasa saja. Namun pada awal-awal pandemi muncul, promosi prokes sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi untuk menjaga kesehatan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua yaitu melakukan penggalangan dana. Ketika pandemi muncul, masyarakat membutuhkan berbagai alat kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Masyarakat juga membutuhkan saluran bantuan pangan, terutama ketika melakukan isolasi mandiri atau saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, atau bisa disebut dengan PPKM. Pemuda berinisiatif membantu secara bergotong royong untuk melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana dilakukan melalui jejaring desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau secara online. Melalui situs kitabisa.com, misalnya, secara bergotong royong dana terkumpul hingga 170,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembelian alat pelindung diri atau bisa disebut juga dengan APD untuk tenaga kesehatan, pengadaan fasilitas penunjang rumah sakit test kit, bantuan pangan, serta safety kit untuk masyarakat yang rentan. Yang ketiga yaitu menciptakan inovasi teknologi. Sebagai bagian dari bangsa dan kelompok masyarakat yang melek teknologi, pemuda juga ikut turun tangan langsung dan menciptakan berbagai inovasi teknologi terkait COVID-19. Dalam bidang kesehatan, misalnya, para pemuda telah menciptakan face shield yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas 11 Maret, UNS, hand sanitizer Morina yang dikembangkan oleh mahasiswa Logis 10 November, dan lain-lain. Berbagai inovasi teknologi tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, baik untuk melakukan deteksi, pencegahan, hingga pendampingan psikologis. Yang keempat, yang terakhir yaitu mencegah hoax COVID-19. Merebaknya COVID-19 serta-merta membuat media banjir informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan COVID-19. Namun, sebagian informasi terbukti palsu. Informasi-informasi palsu itu disebut dengan istilah hoax. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau bisa disebut dengan Kominfo, sejak awal merebaknya pandemi hingga bulan April 2021 telah terdapat 1.733 hoax COVID-19. Hoax tersebut mencakup berbagai konteks seperti hoax tentang vaksin, teori konspirasi, pengobatan alternatif, dan lain-lain. Persebaran hoax telah memunculkan meresahkan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan informasi akurat. Pemuda tidak tinggal diam, maka melalui berbagai medium, para pemuda mulai mengkampanyekan gerakan anti-hoax, seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Tujuan dari gerakan anti-hoax tersebut adalah untuk menciptakan kenyamanan, meminimalisir
meminimalisir keresahan massa dan menetralisir penyesatan informasi. Sekian pendapat dari saya tentang peran generasi muda Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.